Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo teman-teman. Salam jumpa kembali dengan saya di channel yang sama, suara yang sama, namun dengan pemaparan materi yang berbeda. Perkenalkan kembali, nama saya Abdul Muarif. Saya dari Universitas Yapis Papua, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekosistem dalam bentuk mind mapping. Adapun contoh mind mapping yang telah saya buat sebagai berikut. Untuk bagian selanjutnya, kita masuk pada pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sistem ekologi ini terbentuk karena ada komponen biotik dan abiotik. Ekosistem juga bisa kita maknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Pada bagian berikutnya, kita masuk pada komponen-komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem abiotik, dan yang kedua, ekosistem biotik. Untuk bagian pertama, kita masuk pada komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup atau juga benda mati. Selain dari itu, komponen dari abiotik ini merupakan keadaan fisik serta kimia di sekitar organisme yang menjadi medium beserta juga substrat untuk kemudian menunjang kelangsungan hidup organisme tersebut. Komponen abiotik meliputi yang pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan energi terbesar atau utama dalam ekosistem karena sangat diperlukan oleh produsen atau tumbuhan dalam fotosintesis agar keberlangsungan sebuah ekosistem tetap terjaga. Yang berikutnya, air. Air sangat penting keberadaannya dalam sebuah ekosistem. Di ekosistem darat, ia menentukan kelembapan udara, sedangkan pada ekosistem air adalah sebagai tempat hidup oleh organisme. Dan itu saja sebahagian dari beberapa fungsi dari komponen abiotik. Berikutnya kita masuk kepada komponen biotik. Komponen biotik merupakan suatu komponen ekosistem yang berupa makhluk hidup yang tinggal dalam suatu ekosistem. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lain. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lain termasuk komponen biotik. Adapun komponen biotik meliputi yang pertama ialah produsen. Produsen merupakan organisme autotrof atau dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tanaman hijau. Yang berikutnya konsumen. Yang berikutnya konsumen atau heterotrof. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Maka dari itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lainnya. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya ialah hewan. Dan yang terakhir ialah pengurai atau decomposer. Pengurai atau decomposer ialah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Contohnya jamur, bakteri, hewan kecil, ulat, atau belatung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih juga atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman semua. Akhir kata dari saya, jikalau ada salah kata mohon dimaafkan, jikalau ada benarnya mungkin datangnya hanya milik Allah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.